Ibu? Pagi. Oke, apa kabarnya? Sehat. Sehat. Ya puji Tuhan, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat meskipun di bulan Ramadan harus tetap sehat, tidak puasa maupun puasa tetap sama perlakuannya ya Nak ya. Oke, baiklah. Hari ini izinkan Ibu menyampaikan beberapa pembelajaran yang sudah Ibu pelajari di platform Merdeka Mengajar. Nah, salah satunya topiknya adalah 3 dosa pendidikan, yaitu tentang kekerasan seksual. Nah, hari ini saya ingin sosialisasikan kepada anak-anak Ibu apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang Ibu sudah pelajari di platform Merdeka Mengajar. Nah, ada beberapa yang sudah Ibu pelajari, yaitu 3 dosa pendidikan, yaitu kekerasan seksual. Yang pertama, dia memahami kekerasan seksual di satuan pendidik. Ya, nah hari-hari ini marak sekali yang namanya kekerasan seksual di dunia pendidikan, di sekolah. Misalkan teman dengan teman, ya kan? Kemudian guru dengan siswanya, atau tidak dipungkiri sekolah dengan Guru, muridnya atau dengan gurunya, seperti itu dia ya. Yang kedua, mengidentifikasi kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kita harus identifikasi siapa yang sudah kena, ya kan? Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara mencegah dan menangani kekerasan seksual. Nah, itu yang Ibu pelajari. Nah, sekarang apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan. Jadi adanya perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh. Ya, misalkan ada yang menyentuh. Nah, itulah kekerasan seksual tanpa ini ya. Misalkan sudah anggota tubuh yang bagian mana yang tidak boleh tersentuh. Nah, kemudian fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, misalkan ada seseorang yang sudah kena, ya kan, kekerasan seksual, sehingga apa? Dia udah takut untuk dia bersekolah, malu untuk bersekolah, ya kan, akibat itu ya nak. Nah, kemudian beberapa pengeboman kekerasan seksual dapat Ibu atau dapat kita lihat dengan 4 cara, yaitu verbal. Verbal itu lewat perkataan, ya. Misalkan mau ngomong, ia membuat sudah menyimpang, itu disebut verbal. Yang kedua non fisik, yang ketiga fisik, ya kan, fisik ya sentuhan ya. Kemudian dengan cara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi lewat apa? Lewat sosial media kita. Misalkan mengirim stiker-stiker yang menandakan kekerasan seksual, mengirim stiker-stiker, ya kan, tahu kan? Karena stiker-stiker yang nggak benar kan? Nah, itu merupakan penggolongan, sudah dimasukkan ke dalam penggolongan kekerasan seksual. Apalagi di WA grup, ya kan, sering gitu kan? Nah, ya, ada beberapa contoh-contoh kekerasan seksual, yaitu, nah misalkan kami memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, ya kan, misalnya kasih hukuman ini pegang hidung atau mulut lawannya, ya kan, pegang pipinya, padahal itu tidak boleh, ya kan. Kemudian membuka pakaian korban tanpa persetujuan, maksudnya kayak klien ini nak, kalau ada ini, ya kan, tiba-tiba di tangannya ada gitu kan. Seseorang, menurut kita itu apa? Canda, masih kan, canda-candaan. Padahal sudah ada orang yang ketawa, diejek, dia tidak terima, kan banyak orang seperti itu ya.
dibuka apanya, celananya tiba-tiba, karena memang pakai shortnya dia, dan dibuka. Atau lagi apa, duduk, ada yang pakai rok, ngintip, ya kan? Nah itu dia. Terus melaksanakan percobaan perkosaan. Memang menurut kalian tabu, tetapi itu sudah sering terjadi. Lihat di TV-TV kan? Ya banyak apa? Di pesantren pun terjadi namanya kekerasan seksual. Padahal dia yang harusnya apa? Menuntun, ya kan? Apalagi bukan hanya di pesantren, di gereja pun ada, ya kan? Ya pendeta juga melakukan kekerasan seksual terhadap misalkan anggota jemaatnya, seperti itu ya. Terus memaksa untuk aborsi. Nah, enak ya, apalagi yang sudah mulai beranjak dewasa, anak-anak ibu apalagi yang sudah perempuan, sudah ini menstruasi, ya kan? Nah, kemudian memaksa korban untuk hamil. Apa nih Bu ini ceritanya? Itulah apa? Di dunia pendidikan. Jadi Ibu sampaikan, memang hari ini itu tabu, dulu tabu, sekarang itu sudah apa? Sudah harus disampaikan. Anak SD pun sudah disampaikan, tapi caranya berbeda dengan kalian, anak-anak ibu, ya kan? Berbeda cara penyampaiannya ya, karena kita sudah paham. Nah, tentang hamil ini nggak mungkin ceritakan sama anak-anak. Cuma kalau anak-anak TK, kalau tidak dikenal dan beda lawan jenis, ya kan? Jangan sembarangan memberikan dirinya, tubuhnya untuk dipegang. Ada beberapa anggota tubuh yang tidak boleh dipegang, ya kan? Gitu. Itu sampaikan sama dengan anak-anak ibu ya. Kalau ada anak-anak SD sekarang kan bapak-bapak mencabuli anak SD banyak kan? Nah, ibu berharap tidak seperti itu. Udah lihat kakek-kakek pun, ya kan? Memang nggak kesini kita dengar. Ya, di TV ya kan, di media sosial ada seorang kakek, ada cucu kakek mencabuli anak berumur di bawah umur 6 tahun. Dia. Oke, berikutnya anak ibu. Nah ini juga membuat konten-konten porno. Nah konten-konten porno kan ada juga yang di TikTok, maaf cakap, ya kan? Binatang ini, ya kan binatang dibuatnya kan itu sudah apa? Sudah mau menghancurkan generasi muda. Ada yang lihat juga itu di media sosial monyet, ya kan? Monyet jantan sama monyet betina. Iya, konten yang memang lucu di orang, tetapi itu sudah apa? Sudah tidak cocok lagi ya dibuat. Nah, bagaimana mencegah kekerasan seksual?